Kan dia sudah lakukan sendiri, beliau. Sudah lakukan sendiri isolasi mandiri, karantina mandiri. Jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya dia kena COVID? Enggak, saya nggak mengatakan itu. Yang kedua, kami sampaikan alhamdulillah imam besar kami bersama keluarga dan cucunya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin. Ya. Dan saat ini sedang dalam pemulihan sebetulnya. Saya mau bagian berikutnya soal misteri kesehatan Habib Rizik. Oh. Penting klarifikasi. Kalau nggak bisa dari Habib Riziknya, ya dari sekretarisnya, Iya. ya kan? Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, tapi akar ini akar bahar kata orang Palembang. Akar bahar, gelang dong. Gelang, melawan ini barang. Jadi akar bahar ya. Begini, kan paling gampang adalah waktu peringatan 212. Ya. Habib Rizik muncul kan? Ya. Saya termasuk yang datang di studio kan? Oke. Studio 1 atau 2 itu ya? Itu studio 2. Nah, studio 1 Habib Rizik. Habib Rizik, ya. Tadi saya berharap bisa ketemu Bisa sama ketemu. beliau, ya kan? Bisa ketemu, bisa salaman. Oh. Tapi ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu. Beliau jejer cuma lihat di TV. Iya, Apa iya. bedanya kita? Oh. Maksudnya dengan yang zooming kan? Ya. Pertanyaannya, sebenarnya kesehatan Habib Rizik itu seperti apa sih? Ya paling beginilah mewakili kepentingan publik. Dia kena COVID apa enggak sih? Paling gampang, ya kan? Jadi Kan begini, enak kalau ngomong FPI kan? kalau saya, gitu. yang saya baca dokumen Habib, yang saya baca ya, Iya. saya membaca dokumen hasil tes Habib Rizik dari Saudi waktu mau terbang ke Indonesia. Ya udah pasti nggak kena. Negatif. Kalau kena nggak bisa terbang dia. Nggak bisa terbang. Itu soalnya. Anak kecil juga tahu kalau saya itu kan. Nenek-nenek juga tahu kan. Nah, Gitu. alhamdulillah. Jadi saya mau cerita riwayat kesehatan Habib Rizik saja Iya. sebetulnya. Iya. Ya. Jadi memang waktu Habib Rizik itu sebelum berangkat ke Saudi, ya, alhamdulillah selama di Saudi itu Habib Rizik itu kesehatannya itu sangat prima menurut Oke. saya. Jadi yang dari semula di Indonesia itu sering mengkonsumsi obat, Iya. saya sering mendampingi beliau kan. Iya. Sering mengkonsumsi obat, di Saudi itu bahkan tidak makan obat sama sekali selama 3,5 tahun. Ya, minum air zam-zam terus mungkin. Minum air zam-zam terus itu. Nah, itulah salah satu ininya. Jadi itu satu ya. Nah, artinya yang saya mau katakan, Habib Rizik itu ketika di Indonesia dulu, sebelum beliau sempat uzlah sebentar ya ke Saudi, ke Mekah, itu memang kalau habis safari dakwah Iya. dengan tingkat kecapean yang seperti sekarang, yang kemarin ya, artinya dalam 1 minggu itu full dia kegiatannya. Iya. Maka Habib Rizik memang memerlukan recovery 2 minggu, kadang-kadang 10 hari. Dari dulu memang begitu, pola ininya begitu. Oke. Pola hidupnya itu. Iya. Jadi ada proses recovery lagi Iya. dari kelelahan. Iya. Nah, memang begitu. Jadi Oke. dengan apa namanya, dengan yang kemarin tingkat kepadatan aktivitasnya tinggi itu, ya, beliau memang begitu selesai acara Maulid dan pernikahan anak beliau, kemudian langsung mengambil keputusan untuk merecovery, Oke. pemulihan. Dan memang terlihat sakit kan? Waktu dia Maulid pidato terlihat kan agak serak. Capek. ya. Jadi itu kan karena Iya. kan berkeliling kan, Iya. sempat ke sana kemari, dan Iya. orang yang menyalami juga banyak, orang yang datang ke tempat Ya, intinya ke rumahnya itu banyak. sejak dia mendarat sampai Iya, hari itu dia sejak nggak sampai istirahat. dengan hari Ahad itu sampai hari Minggu itu Iya. padat sekali. Padat. Oke. Nah, beliau memilih untuk pemulihan. Apalagi beliau mempertimbangkan ini dalam masa masih tetap pandemi. Nah, bedanya waktu beliau di Saudi, otoritas Saudi itu kan ketat ya, disiplin. Lockdown ya lockdown. Oke. Total lockdownnya. Iya. Jadi beliau ikut lockdown kan. Iya. Nah, begitu di kita PSBB dia. Oke. Mengalami PSBB. Ketika dia PSBB ini kan
artinya kan agak longgar-longgar sedikit. Sangat longgar bahkan kan. Longgar ya, oke. Orang karena di awal-awal bulan Maret aja orang sampai April itu sampai Mei lah kira-kira orang disiplin itu karena ketakutan kan. Iya. Nah, tetapi kan Takut mati. Orang kan kemudian sekarang menganggap sepele semua. Pertama sepele, kedua pasrah. Ya udahlah. Nah, beliau mempertimbangkan kondisi kesehatan publik juga sebetulnya. Oke. Karena itu beliau memilih untuk memberi contoh, mendisiplinkan diri kembali, mengurangi aktivitas di luar, ya, dengan kemudian karantina mandiri, tidak menemui orang, membatasi kegiatan di luar. Bahkan kegiatan beliau itu yang punya tadinya ada agenda di semua provinsi itu dibatalkan. Oke, itu kan hal yang sudah kita dengar juga kan di pidato beliau. Iya. Tapi kan dia diperiksa oleh Mercy, ya kan? Iya. Lalu beristirahat di rumah sakit UMI. Ya, nah itu untuk general check up. Ya, oke, general check up di itu. UMI. Tapi kenapa dia nggak mau hasil check up-nya atau paling tidak tes swab-nya gitu atau swab-nya diketahui publik? Kan itu kan biar umum aja. Artinya kalau dia memang terkena COVID, ya sudah. Artinya dia melakukan isolasi mandiri. Kan beliau memilih untuk tidak mengumumkan apapun juga. Kan general check up kan ada hasil, misalnya tentang gula darah, tentang jantung segala macam kan. Kan beliau tidak mengumumkan. Dari dulu kan beliau tidak mengumumkan. Beliau tuh udah sering general check up begitu di rumah sakit umum. Ya, tapi hak publik untuk tahu karena ini kan dalam kondisi darurat, di mana kalau ada orang yang terkena COVID-19, ya dia harus memberitahukan orang lain agar orang lain itu juga tahu bahwa dia terkena sehingga untuk tidak bertemu, memasang jarak dan lain sebagainya. Ya, justru itu karena beliau tidak memilih untuk tidak bertemu dengan banyak orang, memilihnya itu artinya beliau kan tidak ingin soal dokumen medical recordnya itu dipublikasi, itu saja sebetulnya persoalannya. Kan dia sudah lakukan sendiri beliau. Sudah lakukan sendiri isolasi mandiri, karantina mandiri. Jadi Anda ingin mengatakan sebenarnya dia kena COVID? Enggak, saya nggak mengatakan itu. Tadi kan sudah melakukan isolasi mandiri dan lain. Kan orang yang melakukan isolasi mandiri itu saya juga beberapa waktu yang lalu mengkarantina sendiri juga, kan tidak ada apa-apa. Oke. Iya, tidak perlu juga mengumumkan itu kan tidak perlu juga. Oke, tapi Anda nggak kena COVID kan? Saya alhamdulillah sampai hari ini penciuman saya masih tajam, lidah saya belum pernah hilang rasa pahit manis. Terutama kalau pempek cukup. Oh, apalagi makan pempek dan cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin karena daya imun tubuh kita ya. Itu tergantung. Tapi terkesan kok ya seperti yang Anda pidatokan kan di 212 kemarin. Kenapa dia itu sasar terus? Ini problemnya. Saya pura-pura nggak tahu, tapi memang nggak tahu juga. Ini sebetulnya saya jadi teringat karena Anda bertanya begini. Jadi saya mau jawab ini. Ini yang penting menurut saya justru jawaban ini. Gimana? Jadi kita ini melihat COVID-19 ini bukan lagi instrumen medis, tapi instrumen politik sudah. Luar biasa. Ini dijadikan instrumen. Ini contoh-contoh yang saya sebut instrumen politik itu apa? Misalnya dipaksakan dalam tanda petik daerah Petamburan itu seolah-olah gawat darurat COVID sehingga harus disemprot. Ya. Kan lumayan lah kesemprot gratis kan? Kita sering semprot itu sebetulnya. Relawan FPI itu petugas FPI itu berkali-kali nyemprot di situ. Bahkan gereja Bethel yang siswanya kena itu dulu pada saat dievakuasi 300 orang dari itu kita semprot tuh. FPI yang nyemprot itu. Gereja Bethel. Nah, yang saya mau katakan di situ berkali-kali dilakukan tes rapid test ya. Nah, alhamdulillah kan ternyata tidak ada. Ada 5 reaktif, tapi ternyata di tracing tidak terkait dengan kehadirannya di Maulid. Tidak pernah bersentuhan dengan Habib Rizik. Nah, jadi tidak ada gunanya menurut saya. Nah, kemudian yang kedua, fakta yang kedua. Ketua Umum FPI dan Ketua Panitia itu berada di panggung dekat Habib Rizik selama Maulid itu. Yang tadi Anda sebut Habib kelihatan capek itu tadi ya. Dan begitu dites dua-duanya negatif. Tesnya bukan ini swab tesnya tuh negatif. Nah, artinya kan menurut saya sebetulnya ini persoalannya
persoalan yang sederhana saja. Iya. Jadi tidak perlu dibuat reality show. Ini sekarang ini ada reality show. Saya tidak tahu ya. Ini reality show juga ini. Ya, kalau ini wawancara. Wawancara beda, ya. Ini kalau ini tukar pikiran. Tukar namanya. pikiran. Iya. Jadi dia memang reality show di tempat Habib Rizik, kemudian di rumah sakit Umi, kemudian ada aksi demo seolah-olah Habib Rizik itu kena COVID. Ya, Habib Rizik tentu saja bereaksi, ngapain dibegini-beginikan ini. Oke. Nah, karena dibegitu kan ya lebih baik nggak usah dibuka sama sekali. Ngapain, untuk apa juga? Karena dibeginikan, ngapain begini-begini, tapi karena dibegitukan ya begini-begini aja. Bolak-balik jadinya ya kan. Iya. Tapi begini juga. Begini ya, juga kan? itu. Kenapa nggak mau diperiksa oleh Polda Metro Jaya? Lu kan sudah ada timnya. Jadi satu, soal medis ini perlu juga untuk pengetahuan masyarakat ya. Iya. Perlu saya sampaikan ya. Iya, perlu. Ini pentingnya nih. Kamera kau sana nah. Di situ ya. Bahwa sebagai warga negara, kita itu berhak memilih tim medis, tenaga paramedis, baik dokter maupun paramedis ya. Kepada paramedis, tim paramedis mana, tim dokter mana yang kita percaya. Oke. Itu satu, itu hak dari si pasien tuh. Oke. Tidak boleh ada satu orang pun yang dipaksa untuk diambil tindakan medis apapun tanpa persetujuan dirinya. Oke. Itu ada dalam undang-undang praktek kedokteran. Oke. Ya. Nah, ini supaya masyarakat tahu. Ya. Supaya tidak gampang dipaksa-paksa. Nah, sementara tim yang disiapkan itu kalau memang itu daerah atau orang itu sudah terbukti dalam keadaan sakit dulu. Itu loh. Iya. Pengecualiannya itu ada, tapi harus dibuktikan satu orang itu dalam keadaan tidak sadar. Iya. Orang itu membutuhkan pertolongan pertama. Iya. Ya. Kemudian orang itu secara sukarela baru bisa diperiksa oleh ini. Iya. Kalau tidak disetujui oleh si pemilik tubuh, nggak bisa. Nah, sementara dalam konteks ini vaksin dapat dipaksa nggak bisa. Nggak bisa. Habib Rizik sudah begitu memilih. Ngomong nggak bisa itu udah serius ini barang. Habib Rizik sudah memilih timnya. Oke. Gitu loh. Tim Mercy ya. Iya. Nah, sebetulnya logika sederhananya begini. Rumah sakit Umi itu kan ditunjuk oleh wali kota, oleh pemerintah kota ya. Tanda tangannya saya lihat itu ada tanda tangannya waktu Bima Arya masih karantina. Iya. Dia kena COVID, wakil wali kotanya tanda tangan. Iya. Menjadikan rumah sakit Umi itu sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID. Iya. Kewajibannya apa? Kewajibannya kalau ada pasien COVID, itu dilaporkan ke dalam database penanganan COVID. Iya. Database penanganan COVID ini, itu online langsung ke Dinas Kesehatan Satgas Kota Bogor. Iya. Nah, ternyata data Habib Rizik tidak ada. Berarti kan Habib Rizik logikanya bukan pasien COVID di situ. Sederhana saja sebetulnya. Iya. Ngapain datang tiba-tiba Satgas? Tapi BTW kenapa ke Habib ke Bogor ya, ke Umi? Ada langganan. Oh, langganan. Langganan. Oke. Langganan. Jadi beliau beberapa kali saya sendiri sempat besuk dulu sebelum jauh waktu itu selalu di Umi. Oke. Dirawatnya selalu di Umi. Oke. Ada medical recordnya di situ. Oke. Nah, ini yang saya mau katakan. Sebetulnya pihak Satgas COVID Kota Bogor cukup lihat data saja. Ada nama Habib Rizik. Kalau ada baru di tracing gitu loh maksudnya. Logika. Jadi nggak rame-rame datang dengan bawa wartawan. Ini yang problem ini ada orang datang dengan bawa wartawan. Kebutuhannya apa bawa wartawan? Kecuali untuk reality show. Oh, reality show. Iya, nggak ada tujuan lain menurut saya untuk kampanye. Padahal pemilihan wali kota masih lama. Masih lama. Tapi ini bukan dalam konteks wali kota nih. Gubernur masih lama juga. Ini dalam konteks labeling, bahayanya begitu. Oh, labeling luar biasa. Ini yang bahaya. Kalau mau ngomong sambil jelit-jelit inilah bahaya. Sahabat daerah sekalian, jelit itu mendelik gitu. Membelalak ya. Membelalak ya. Iya. Tapi begini, ini ada sebuah spekulasi yang saya dengar juga. Ya. Waktu 212 hadir dalam kegiatan, saya mendengar dari orang FPI juga. Oh, FPI atau apa? Ya minimal dia lingkaran orang 212 lah ya. Oke. Ya, Habib Rizik bukan tidak mau diperiksa. Cuman soal trust, soal kepercayaan. Ya. Takut dia di-COVID-kan nanti. Begitu dia diperiksa, nggak COVID pun bisa di-COVID-kan. Memang ada begitu? Ada kekhawatiran begitu? Kan Komnas HAM beberapa waktu yang lalu menangani kasus seorang aktivis Walhi di Kalimantan atau di mana saya lupa tempatnya. Iya. Itu begitu. Jadi di-COVID-kan begitu? Jadi petugas yang melakukan tesnya itu memaksa si aktivis yang sedang demo, aktivis Walhi ini. Iya. Kemudian hasilnya itu
positif. Yang kemudian anak ini, aktivis ini menyatakan dia tes lain tidak positif. Oh, jadi dia ada tes lain? Ada tes lain. Jadi itu ditangani Komnas HAM. Oh, atas alasan itu kemudian si petugasnya ini memaksa untuk mengkarantina. Maksudnya agar dia nggak demo lagi? Agar dia nggak demo lagi. Nah ini kan yang begini-begini sudah ada kejadian. Komnas HAM lagi ini loh, lagi ditangani oleh Komnas HAM itu. Tapi kan Habib Rizik juga sudah mengkarantinakan diri, nggak mau diapain lagi? Lah itulah, jadi kan di dalam sistem kesehatan kita, kalau orangnya mandiri, bisa melakukan proses secara mandiri kan nggak perlu lagi repot-repot. Kecuali kalau memang satu kawasan, tadi itu kembali lagi kecuali dia kemudian mubeng terus. Ya, iya, itu terus. Satu. Kemudian kawasan itu memang betul-betul sudah menjadi kawasan darurat kesehatan yang memerlukan penanganan segera. Itu baru ini, saya lihat, enggak juga. Kira-kira kalau mau di COVID kan itu buat apa targetnya? Kan begini. Kalaupun di COVID kan 14 hari doang. Ya kan saya COVID. Ini COVID-nya bisa ada perpanjangan loh. Karena kan ada SK-nya, ada SK-nya. Ada dites lagi soalnya. Oke. Kan dia dites terus tuh. Oke. Nah itu kan sangat memungkinkan. Kan begini, kita ini kan trust, betul saya kira trust ya. Begini, walaupun ini saya tidak bermaksud ngomong apa-apa ya. Tapi harus ngomong. Harus ngomong. Harus ngomong. Ada kekhawatiran juga kalau dia kemudian sangat, itu tadi soal trust. Soal tidak hanya soal di COVID kan, ya. Tapi di target kepada lebih jauh dari itu. Target kepada kan yang namanya suntikan apa bisa saja dimasukkan. Itu dari aspek medis ya. Ya. Dari aspek politiknya kan targetnya nih supaya Habib Rizik ini tidak ngomong. Ini kan sebetulnya operasi pembungkaman dalam tanda petik yang saya mau katakan. Operasi pembungkaman terhadap Habib Rizik itu satu. Karena menjelang pilkada ini. Saya nggak tahu. Ini bukan soal pilkada. Jadi memang itu. Biar tidak ada sentimen itu. Sepertinya ada orang-orang kuping tipis yang kalau mendengar kritik itu dia merasa blingsatan gitu ya. Dunia mau kiamat. Ya. Dunia mau kiamat. Padahal itu cuma kritik saja. Kan sudah dijelaskan Habib Rizik. Kritik itu bukan memberontak, iya kan? Ingat kan? Jadi kritik itu ya sah. Ya, jadi ini problemnya itu kita. Tapi hanya orang waras yang bisa nerima kritik tuh sebetulnya. Orang yang nggak punya vested interest. Iya, orang yang tidak khawatir dengan kehilangan jabatan. Orang yang tidak khawatir bahwa dia salah kan? Iya, kehilangan harta, kehilangan kesempatan. Oke. Tapi kalau kita ini kalau sudah berhadapan dengan orang yang punya vested interest ya susah memang. Berat kita memang. Berat. Luar biasa ya. Nah, apalagi kemudian bisa saja urusan medis ini bisa lebih dari sekedar di COVID kan, orang bisa menderita sakit macam-macam, bukan tiba-tiba pas kampanye beda ngomongnya Habib Rizik ini. Loh, kok ini Habib Rizik agak beda ngomongnya ini. Begitu ya? Iya. Ini aja udah agak beda sedikit. Ya. Oh, agak beda sedikit. Sebenarnya nggak beda ya, tapi kalau saya lihat ketika Habib Rizik itu bukan beda ngomongnya, tapi dia menyesuaikan dengan audiens. Nah, itu tepatnya itu begitu menurut saya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat pidato dia di peringatan 212 ya kan, 1 jam lebih itu. Oh itu ya? Iya. Untung saya dikasih kesempatan juga ngomong. Iya. Nah gitu. Jadi dia sempat mengkritik nggak waktu itu? Mengkritik siapa? Habib Rizik. Oh enggak. Enggak. Kita tidak mengkritik Habib Rizik, tapi umum aja. Umum, oke. Ya, jadi yang jadi masalah adalah dia kok agak sopan dalam tanda kutip ya. Tidak ngegas. Enggak ngegas. Yang ngegas itu sekumnya terakhir ya kan. Jadi dia betul-betul membuat konsep revolusi akhlak itu. Jadi istilah saya gini. Revolusi within the system. Oh. Jadi revolusi dalam sistem. Padahal revolusi itu biasanya dobrak sistem. Begitu ya? Iya, revolusi. Ya. Tapi karena ini revolusi akhlak, sama seperti revolusi mental kan. Jadi within the system, di dalam sistem. Nah, sistemnya ya Pancasila kan. Bahwa bagaimana akhlak ketuhanan, kemanusiaan, keadilan dan persatuan dan lain sebagainya. Keadilan sosial ya. Dan sama sekali nggak terdengar umpatan, walaupun ada juga kritik sedikit, tapi dia hanya menjelaskan bahwa kritik itu adalah bagian dari kewajiban dan lain sebagainya. Dan dengan intonasi yang agak, mungkin masih capek, ya. Anda melihat nggak sebenarnya Habib Rizik itu ada pergeseran
dari ini mohon maaf ya, yang tadinya dalam tanda kutip pemimpin kelas Petamburan, ya kan? Iya. Jadi yang barangkali yang narasinya sangat kanan ke dalam sekarang pastilah kelas nasional. Ya kan, yang nyambut saja ratusan ribu, bahkan ada yang bilang jutaan. Babe Ridwan Saidi bilang 5 juta, saya nggak tahu, siapa yang tahu. Jadi ada pergeseran bahwa Habib Rizik ini sekarang lebih merangkul banyak komponen masyarakat, atau ingin dirangkul komponen masyarakat. Gimana Anda menjelaskannya? Saya kira Habib Rizik itu tetap on the track ya, dari dulu sampai sekarang, itu satu. Kemudian bahwa beliau memberikan pernyataan-pernyataan tentang Pancasila, setahu saya tesis S2-nya beliau itu juga tentang Pancasila. Ya. Jadi tidak asing Pancasila. Saya bacanya itu di penjara tadi tuh. Tesisnya Habib Rizik itu ternyata tentang Pancasila, saya baru tahu tuh. Di dalam penjara itu. Oh, ternyata Pancasila. Oh iya, dia bilang. Jadi dari di Malaysia itu ya? Di Malaysia. Di Malaysia itu. MA-nya itu ya. Jadi di Malaysia itu tentang Pancasila. Nah, kemudian secara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Habib Rizik memegang teguh itu. Habib Rizik itu bukan tipologi kelompok yang membenarkan bugot dalam terminologi Aswaja ini. Jadi dia baik secara akidah maupun secara fikih siasahnya, memang tidak ada dalam ajaran Aswaja itu memberontak terhadap penguasa yang sah, itu tidak ada. Jadi yang Aswaja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya? Iya. Dan itu kita pernah diskusi panjang lebar soal itu. Saya pernah. Kan tadi tuh, karena referensi kita ini termasuk referensi Karl Marx, referensi Che Guevara, yang merebut kekuasaan dengan cara-cara bersenjata kan. Kita kan baca itu. Kita tanyakan dengan Habib Rizik, oh itu bukan jalan Islam katanya. Bukan jalan Islam. Bukan jalan kita Aswaja katanya. Tapi beberapa kali Habib Rizik meminta Presiden Jokowi mundur. Ya kalau mundur itu secara konstitusional kan memang dibenarkan menurut sistem kita, konstitusi kita. Bung Refli kan ikut dalam menggodok perubahan namanya amandemen. Namanya mancing-mancing tapi terpancing. Iya, amandemen keberapa itu? Perubahan tentang pasal presiden ayat pasal 7 itu kan? Pasal 7, pasal 8. Sampai seterusnya itu kan. Mekanismenya itu setelah Gus Dur jatuh itu kalau nggak salah kan? Baru pasal 7 itu soal impeachment. Keempat itu. Iya. Tapi perubahan ketiga. Perubahan ketiga ya? Kalau pengunduran diri itu pasal 8. Ya, itu kan ada semua. Jadi di sistem kita kan membenarkan. Tapi alasannya sistem kenapa? Itu. Ya artinya kan kok menyuruh Presiden Jokowi mundur? Ya satu TAP MPR nomor 6 tahun 2001 kalau nggak salah ya, yang sering disebut-sebut oleh Pak Mahfud waktu sebelum jadi Menko Polhukam kan, kalau merasa tidak mampu, kalau sudah dikritik, lebih baik mengundurkan diri, kan begitu, ada etika berbangsa dan bernegara kalau nggak salah TAP MPR tentang itu kan. Nah artinya maksud saya lagi dibuktikan hukum mundur. Iya itu begitu. Katanya waktu itu sebelum jadi Menko kan. Nah artinya itu kan ada dalam norma ketatanegaraan kita. Jadi sah-sah saja kalau Sarwan itu merasa mampu. Nggak mampu ya menurut mekanisme konstitusi saja. Jadi menurut FPI atau Habib Rizik, Presiden Jokowi nggak mampu? Ya menurut itu seharusnya menurut MPR sebetulnya. Menurut DPR sebetulnya. FPI dan menurut Habib Rizik nggak mampu Presiden Jokowi. Ya seharusnya itu oleh DPR kan, pendapat itu kan. Ini saya tanya kemana, jawab kemana. Ya kalau menurut Habib Rizik kan dan menurut FPI, menurut masyarakat, publik kan sebagaimana pendapat umum kan sudah kita dengar bersama. Ya tapi kan tingkat kepercayaan. Jadi tidak perlu diucapkan lewat mulut saya, sebetulnya masyarakat tuh sudah tahu. Tapi tingkat kepercayaan ini kan masih di atas 50%, walaupun turun kan. Itu survei siapa itu? Lembaga survei perlu di juga itu. Perlu di kata Babe Ridwan gitu. Saidi itu saya lebih percaya tukang sulap daripada tukang survei. Oke, Bung, saya ingin closing statement dari Anda yang terkait dengan pemahaman Habib Rizik. Sebenarnya apa kata-kata kunci yang harus kita pahami untuk memahami Habib Rizik ini?
sehingga orang atau yang nonton siapapun dia paham Habib Rizik ini begini loh orangnya sebenarnya. Oke. Satu ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu pas bener. Pas bener. Pas ya? satu tuh Mas. Iya. Jadi memang Habib Rizik itu standing point-nya kita bilang ya. Iya. Jangan sampai pertama itu syariat Islam itu dijadikan olok-olok. Oke. Ya, syariat Islam itu beserta seluruh ininya tentu konsekuensinya ya, baik dari aspek ke akidahnya, kemudian kenabiannya, itu hal yang sakral bagi Habib Rizik. Beliau sangat marah sekali, ya, bahkan bisa berapi-api itu di panggung bisa keceplosan macam-macam ketika syariat Islam itu dijadikan olok-olok, dihina-hina. Nah, itu yang beliau serukan berkali-kali. Kita ini punya instrumen hukum kan 156A itu kan. Nah, mestinya aparat hukum itu segera bereaksi karena itu bukan delik aduan. Dulu terkenal sekali tuh pasal itu kira-kira 2016. 2016, iya. Jadi itu. Nah, sekarang itu justru diberlakukan terhadap orang-orang yang menyuarakan ketidakadilan, ya kan? Itu satu. Jadi ininya beliau. Yang kedua, beliau itu sekali lagi sangat resah kalau melihat ketidakadilan, kezoliman. Itu pasti teriak beliau. Artinya apa? Kalau dalam praktek beliau melihat satu kelompok dilakukan tindakan hukum, satu kelompok dibiarkan, padahal sama kesalahannya. Nah, maka beliau akan teriak sampai dimanapun itu. Nah, yang ketiga, beliau itu keselamatan umat, memikirkan itu. Bagaimana supaya umat Islam ini tetap selamat, tetap dalam koridor aswaja tadi. Nah, yang keempat, dalam konteks kenegaraan beliau sangat konsen dengan keutuhan NKRI. Itu bisa kita lihat ceramah beliau di Aceh bagaimana dengan mengartikulasikan bahwa Aceh itu adalah lokomotif Indonesia ketika dalam masa-masa perjuangan kemerdekaan karena daerah modal dianggap kan. Nah, itu saya kira itu kisi-kisi yang perlu dipahami oleh publik saya kira ya. Tapi banyak orang yang berpikiran ya. Saya kira banyak orang yang berpikir begini, beliau bukan orang yang toleran terhadap penganut agama lain. Nah, ini mungkin yang perlu kita luruskan. Jadi bahkan sebelum saya di FPI, Habib Rizik itu sudah beberapa kali kesempatan menerima tokoh-tokoh agama lain, baik di Petamburan maupun beliau datang ke forum diskusi agama lain. Itu bisa kita saksikan, banyak saksi. Dan yang lucunya, ini yang lucu ya, kita pernah punya pengalaman. Jadi ada tokoh-tokoh, ada namanya itu Badan Antar Agama, BAMAK ya, Badan Musyawarah Antar Agama. Mereka datang ke Petamburan. Pendeta-pendeta, bahkan pendetanya pakai salib. Pendeta ortodok nih, ada pendeta Jawa ya, gereja Jawa kan, macam-macam, ada yang Konghucu, macam-macam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, datang betul. Sepulang dari situ, masing-masing tokoh agama ini dibully oleh tokoh agamanya masing-masing. Sehingga dipaksa mereka itu semacam disidang untuk tidak dekat-dekat dengan Habib Rizik. Lalu Anda melihatnya apa? Ya, saya melihat yang intoleran itu ya mereka sebetulnya, yang membuli tokoh agamanya untuk membangun komunikasi dengan Habib Rizik. Jadi Anda merasa bahwa sesungguhnya framing atau media framing terhadap bahwa ini tokoh yang tidak sopan, intoleran. Ya, itu memang ada agenda. Itu bahkan sejak saya di LBH, ya. Kita sama-sama tahu di LBH itu kan LSM itu sangat akrab dengan media. Apapun berita yang dikeluarkan biasanya itu disambut oleh media. Saking akrabnya, ada semacam kerjasama begitu kan. Di FPI beda. Nah, ketika saya dulu berada di situ, itu memang ada upaya-upaya framing, labeling terhadap kelompok-kelompok Islam. Memang ada itu agenda setting untuk menempatkan kelompok Islam ini troublemaker di negeri ini. Itu problemnya.